Yo, halo nakama. Pada kali ini Etsy akan membahas beberapa aktor baik di One Piece menurut Etsy pribadi. Nah, tapi sebelum itu buat kalian yang baru join jangan lupa klik tombol like, subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Oke, lanjut ke pembahasannya. Nah, tapi sebelum itu izinkan Etsy untuk menjelaskan beberapa poin terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Nah, nakama, One Piece adalah salah satu anime dan manga yang sangat populer dan disukai oleh banyak para penggemar. Dalam hal cerita, seri karya Eiichiro Oda ini memang pantas disebut sebuah karya masterpiece. Nah, sejak tahun 1997, One Piece telah menjadi salah satu cerita yang paling disukai sepanjang masa. Setelah begitu banyak tahun petualangan, komedi dan juga pertarungan yang sangat fantastis. Nah, nakama, inilah beberapa aktor baik di One Piece menurut Etsy pribadi. Nah, di urutan yang pertama ada arc Marineford. Arc ini menceritakan tentang perang antara angkatan laut dan juga bajak laut Shirohige dengan seluruh marin yang ada di Marineford. Nah, nakama, arc Marineford sendiri merupakan salah satu arc terbesar di One Piece. Arc ini menjadi akhir dari setengah pertama cerita One Piece dan juga memperkenalkan karakter-karakter terbesar di dunia One Piece dalam sebuah pertempuran besar. Arc ini menjadi titik balik besar bagi Luffy, di mana dia menyadari bahwa seberapa lemah dia dan teman-temannya melawan pemerintah dunia. Di akhir cerita, banyak penggemar yang merasa sedih dengan kematian Ace dan juga Yonko Shirohige. Dalam momen terakhirnya, Shirohige meninggalkan penggemar dalam kagum saat dia dengan bangganya membenarkan keberadaan One Piece itu ternyata nyata. Nah, arc Marineford sendiri bukan hanya menandai akhir dari sebuah era, tetapi juga menjadikan Shirohige sebagai salah satu karakter terbesar di dalam anime dan juga manga cerita One Piece. Nah, nakama, di urutan yang kedua ada Aquano. Aquano menampilkan pertarungan antara aliansi Luffy dan juga beberapa bajak laut serta beberapa samurai. Nah, nakama, tujuan dari aliansi tersebut adalah untuk mengalahkan dua bajak laut besar, yaitu Yonko Kaido dan juga Big Mom, serta untuk membebaskan Wano dari rejim pemerintahan kejam yang dipimpin oleh Shogun Orochi. Nah, arc ini dianggap sebagai salah satu arc terbaik di One Piece. Selain itu, Aquano juga memperkenalkan banyak karakter baru yang menarik, seperti halnya Yamato dan juga Kojuki Oden. Dan terungkap beberapa fakta menarik pada saat Aquano, di mana Oden ternyata pernah berlayar bersama Shirohige, kemudian bergabung menjadi bajak laut bersama Roger. Nah, kemudian tidak hanya itu, Aquano juga mengungkapkan banyak misteri penting dalam cerita One Piece. Salah satunya adalah pengungkapan identitas asli dari buah iblis Luffy. Nah, kita tahu bahwa Luffy memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi yang merupakan buah paramesia. Tapi ternyata dalam Aquano terungkap bahwa Luffy memakan buah iblis Hito Hito no Mi model Nika. Dan bagaimana hal itu terkait dengan masa lalu dari karakter-karakter tertentu. Hal ini menjadikan Aquano sangat penting dalam proses cerita One Piece dan tidak akan terlupakan bagi penggemar One Piece. Nah, hal yang momen ditunggu-tunggu para penggemar One Piece adalah momen ketika Luffy membangkitkan buah iblisnya dan menjadi sosok Nika. Dan momen yang paling ditunggu lainnya adalah ketika Shanks datang ke dekat perairan Wano, di mana Shanks menunjukkan beberapa kekuatannya, yaitu dia menunjukkan kekuatan Housok kakinya yang sangat dahsyat. Nah, pada akhir cerita Wano, kita pun tahu bahwa Luffy berhasil menjadi salah satu Yonko. Dan plot twist yang tidak terduga adalah Buggy juga menjadi salah satu seorang Yonko. Dan di urutan yang ketiga ada arc Enies Lobby. Nah, arc ini dianggap sebagai salah satu arc terbaik di dalam dunia One Piece. Arc ini mengisahkan petualangan bajak laut Topir Jerami dan sekutunya saat mereka menyerang salah satu pusat kekuasaan pemerintah dunia untuk menyelamatkan rekan mereka, yaitu Nico Robin dan juga Franky. Namun, kekuatan pemerintah dunia menghalangi mereka, termasuk organisasi pemerintah dunia, yaitu CP9. Arc ini memiliki beberapa momen yang tidak terlupakan, seperti cerita latar belakang Nico Robin yang sangat tragis. Franky juga menghancurkan cetakan senjata kuno, yaitu Pluton, dan juga bendera pemerintah dunia yang dibakar oleh Sogeking. Dan bahkan memperkenalkan transformasi Gear Second dan juga Gear Third milik Luffy. Arc ini menjadi titik balik utama bagi banyak karakter utama dalam seri ini. Selain itu, arc ini juga menyaksikan kehancuran kapal kesayangan milik Luffy, yaitu Going Merry. Nah, nakama, pasti momen yang paling diingat oleh kalian adalah ketika Zoro nyungsep di cerobong asap.
Nah, di urutan yang keempat ada Impel Down. Arc ini dimulai ketika Luffy menyusup ke penjara Impel Down yang sangat terkenal dengan ketatnya untuk menyelamatkan saudaranya yaitu Portgas DS dari hukuman mati. Pada awalnya usahanya gagal setelah dikalahkan oleh Magellan. Namun berkat campur tangan dari pasukan revolusioner yaitu Ivankov, ia berhasil bertahan hidup dan melanjutkan misinya untuk menyelamatkan Ace. Sepanjang seluruh arc ini, Luffy menunjukkan ambisi dan karismatiknya yang luar biasa saat merekrut sekutu baru seperti Ivankov dan juga mantan Shichibukai, Jinbei, dan juga Crocodile. Bahkan Bagik pun ikut menjadi sekutunya. Pada akhirnya, Luffy dan sekutu berhasil melarikan diri dari Impel Down, sambil juga memberikan pukulan fatal bagi pemerintah dunia. Tetapi sayangnya, pada arc ini Luffy tidak berhasil menyelamatkan Ace karena pada saat itu Ace sudah dibawa oleh Magellan dan pasukan lainnya ke Marineford untuk segera dieksekusi. Nah, nakama, di urutan kelima ada arc Whole Cake Island. Arc ini merupakan salah satu arc di One Piece yang menghadirkan konflik baru bagi Luffy dan kru topi jerami. Dalam arc ini, mereka berusaha menyelamatkan teman mereka yaitu Sanji dari pernikahan yang diatur sebagai seorang pangeran Spin Smoke dan terlibat dalam plot untuk menggulingkan Big Mom, salah satu dari 4 kaisar dunia baru. Tidak seperti arc sebelumnya, di mana topi jerami harus menghadapi banyak musuh kuat untuk memenangkan pertempuran. Arc ini memperlihatkan fokus kepada Luffy untuk melarikan diri dari Whole Cake Island. Tetapi pada arc ini juga memperlihatkan beberapa pertarungan yang sangat epik, yaitu pertarungan sengit antara Luffy dan putra terkuat Big Mom yaitu Charlotte Katakuri yang pada akhirnya menjadi salah satu sorotan utama dalam arc ini. Selain itu, pada arc ini terungkap bahwa Sanji berasal dari keluarga Pinsmoke dan juga pangeran dari kerajaan Germa dan menampilkan perdana Big Mom sebagai Yonko menjadi daya tarik dalam arc ini. Arc Whole Cake Island juga dikenal dengan latar belakangnya yang sangat unik dan juga gelap, yang berbeda dengan penampilan luar yang ceria. Arc ini memperkenalkan banyak karakter baru yang membuat cerita semakin kaya dan mendalam, seperti keluarga besar Sanji dan juga karakter antagonis utama yaitu keluarga Big Mom. Dengan banyaknya twist dalam cerita ini, Arc Whole Cake Island berhasil mempertahankan tempatnya sebagai salah satu arc terbaik dalam cerita One Piece. Nah, nakama, di urutan ke-6 ada arc Pulau Sabaody. Arc Sabaody dalam One Piece memperkenalkan tokoh Calypso Dragon atau Tenryubito, penguasa yang memegang kekuasaan politik otoriter yang sangat berbahaya. Tokoh antagonis ini kemudian menjadi dasar dari banyak tokoh dan peristiwa penting dalam cerita One Piece. Nah, dalam cerita ini kita tahu setelah teman Luffy ditembak dan teman yang lain hampir menjadi budak, Luffy menyerang salah satu Calypso Dragon dengan memukulnya di wajahnya. Tindakan tersebut akhirnya membuat kru topi jerami menjadi sasaran angkatan laut yaitu Admiral Kizaru. Walaupun ada beberapa arc yang lebih besar atau lebih menghibur di seluruh seri One Piece, Arc Sabaody memberikan banyak kontribusi penting dalam mempersiapkan peristiwa dan tokoh-tokoh masa depan, sambil tetap memikat dan menjadi bagian yang penting dalam alur cerita One Piece. Dan kita pun tahu dalam arc ini juga menampilkan yaitu salah satu karakter yang berpengaruh dalam cerita One Piece yaitu Rayleigh, di tangan kanan bajak laut Goldie Roger. Dan kita pun tahu dalam arc ini kita tahu bahwa kondisi kru Mugiwara sedang tidak baik-baik saja, di mana para kru berhasil dihadapkan dengan Admiral Kizaru dan juga sosok Bartolomeu Kuma yang sekaligus pada saat itu menjadi Shichibukai. Tapi beruntungnya kru Mugiwara berhasil diselamatkan oleh Bartolomeu Kuma dengan cara dipencar ke beberapa tempat. Dan arc ini merupakan titik pemicu time skip di dalam cerita One Piece. Nah, di urutan ke-7 sendiri ada arc Pulau Manusia Ikan. Arc ini merupakan arc yang terjadi setelah 2 tahun berlalu sejak perpisahan kru topi jerami selama di Sabaody. Nah, dalam arc ini ketika kru topi jerami telah tiba di Pulau Manusia Ikan, mereka harus menghadapi Hody. Selain itu, pada arc ini menampilkan beberapa aksi pertarungan yang seru. Arc ini juga mengangkat isu-isu penting dalam cerita One Piece seperti rasisme dan perlakuan buruk terhadap manusia ikan. Terlebih lagi, pada saat arc ini kita punya momen epik di mana Luffy menggunakan Hao Sokuhakinya untuk melawan kru bajak laut Hody sendiri. Nah, terlebih lagi Luffy yang menentang Yonko Big Mom secara terang-terangan setelah berhasil mengalahkan Hody. Nah, selain itu juga ada hal yang menarik dan hal penting pada saat arc ini, di mana ketika Nico Robin mengungkap identitas asli Shirahoshi sebagai Poseidon. Di urutan ke-8 ada arc Dressrosa. Arc ini adalah tantangan besar pertama bagi Luffy dan juga krunya setelah tiba di dunia baru. Dalam arc ini terungkap sejarah Don Quixote Doflamingo, salah satu karakter jahat dan terkuat dalam seri dunia One Piece. Nah, Doflamingo sendiri adalah merupakan seorang Shichibukai. Nah, dengan krunya yang terpecah, Luffy bergabung dengan sekelompok bajak laut dan pejuang yang menderita di bawah rejim kejam Doflamingo. Arc ini juga menampilkan kembali saudara angkat Luffy, yaitu Sabo. Nah, pada saat itu Luffy mengira bahwa Sabo sudah mati, tetapi nyatanya
selanjutnya, pada arc ini juga ditampilkan Sabo bertemu dengan Luffy. Nah, pada saat arc ini kita diperlihatkan transformasi Gearport milik Luffy pada saat melawan Doflamingo. Nah, nakama, pada akhir arc, Luffy dan sekutunya bentuk armada besar topi jerami, sebuah kelompok yang digambarkan akan mengguncang dasar-dasar dunia. Tak hanya itu, arc Dressrosa juga menghadirkan konflik yang menarik antara beberapa karakter dengan latar belakang yang berbeda. Sebagai contoh, Bellamy yang pada awalnya merupakan antagonis, kemudian membantu Luffy dalam menghadapi Doflamingo. Dan pada arc ini juga kita ditampilkan kerjasama Luffy bersama Kapten Bajak Laut Hati, yaitu Law. Nah, nakama, di urutan ke-9 sendiri jatuh pada saat arc Alabasta. Nah, arc ini merupakan salah satu arc yang paling diingat oleh para penggemar. Arc ini mengisahkan perjuangan kelompok bajak laut topi jerami dalam menyelamatkan kerajaan Alabasta dari seorang Shichibuka yang bernama Crocodile. Dalam arc ini, Crocodile merupakan salah satu tokoh antagonis yang sangat berkesan karena berhasil menjadi lawan pertama yang mengalahkan Luffy sebelum akhirnya dikalahkan di akhir seri. Setelah berhasil mengalahkan Crocodile, reputasi Luffy dan kru topi jerami semakin dikenal oleh dunia, dan pada akhirnya mendapat perhatian dari pemerintahan dunia. Nah, nakama, itulah beberapa arc terbaik di One Piece menurut Etsy pribadi. Nah, jika ada nakama yang berbeda pendapat, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan selebihnya Etsy minta maaf jika ada kosakata yang kurang benar dalam tutur kata dalam konten kali ini. Nah, buat para nakama yang baru join, jangan lupa kalian klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Karena subscribe dari kalian itu sangat berharga bagi Etsy sendiri. Nah, oke, lanjut di konten berikutnya nakama. See you nakama.